Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena minggu ini tidak terasa kita sudah memasuki di masa Prapaskah, Minggu Prapaskah yang kelima. Dengan rally tema panjang tentang berhala dalam hati, dan sampai di hari ini, minggu ini kita mau sama-sama merenungkan berhala dalam hati, yaitu kenyamanan. Saya mengajak kita semua memperhatikan firman Tuhan dari 1 Petrus pada pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati, serta yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mulai minggu Prapaskah pertama sampai dengan minggu Prapaskah kelima ini, kita terus rally panjang untuk mengenal, mendeteksi berbagai macam berhala dalam hati kita yang tanpa kita sadari bisa jadi selama ini kita sedang menyembah berhala-berhala tersebut. Maka penting bagi kita untuk memahami hal ini. Mungkin bagi kita mengatakan enggak kok, ya kalaupun ya itu menjadi bagian dari ya salah satu dosa lah dari sekian banyak dosa. Atau ya itu menjadi salah satu bagian masalah dalam hidup, memang seperti itu. Dalam buku ini disampaikan, dijelaskan bahwa mengenai penyembahan berhala itu bukan sekedar salah satu dosa. Penyembahan berhala adalah sebuah dosa besar, tanda kutip ya, sumber dari semua dosa yang lain berasal. Bahkan penyembahan berhala bukan sekedar sebuah masalah, tapi penyembahan berhala adalah masalah itu sesungguhnya. Dan dalam minggu ini kita fokus mengenai penyembahan berhala kenyamanan. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk merenungkan tema ini. Ini bukan sekedar salah satu dosa, tapi ini ada dosa besar, tanda kutip ya, yang ini menjadi satu masalah yang serius, yang sesungguhnya. Dosa berhala, penyembah berhala kenyamanan. Ngomong-ngomong soal nyaman begitu ya, seringkali ini kebutuhan wanita, katanya sih gitu ya. Pria rasanya gak gubris tuh nyaman atau gak nyaman. Wanita seringkali tuh ngejarnya nyaman. Ada yang bilang gitu, sampai-sampai Alkisah di sebuah kedai kopi, ya sebut kata kopi Starbucks begitu ya. Karena banyak ibu-ibu, banyak wanita-wanita di situ sedang ngerumpi. Para wanita masih gadis-gadis cantik-cantik ngerumpi tentang cowok idamannya. Ada yang mengatakan pokoknya itu harus ganteng. Temennya gak mau kalah, gak bisa ganteng mah kalah. Ganteng itu kalah sama yang humoris. Kemudian satunya mengatakan, oh humoris kalah. Nah, buat apa punya cowok ganteng humoris. Yang penting itu cowok yang selalu ada. Bener gak sih para wanita? Temennya satunya gak mau kalah. Oh bukan yang selalu ada, buat apa selalu ada. Zaman sekarang hari gini nyari cowok yang selalu ada gak penting. Yang penting itu
yang berada. Yang satu dia tuh diem aja begitu ya. Dia bilang, sudah, ganteng mah kalah lewat, humoris lewat. Selalu ada lewat, yang berada lewat. Semua itu kalah. Kalah sama apa? Kalah yang bikin nyaman. Buat apa berada tapi kemudian jengkel kayak gak peka. Yang bikin nyaman. Waktu ngerumpi gitu, kemudian lewatlah cowok jomblo lah kira-kira ya. Ganteng-ganteng amat ya enggak, apalagi humoris. Selalu ada, enggak, dia sibuk cari duit terus ya. Tapi enggak berada-berada. Terus bikin nyaman, bikin jengkel. Dan dia merasa, loh kok aku enggak masuk kategori semua gitu ya. Karena jengkel kemudian lewat, sambil ngelewat kemudian semua itu kalah. Yang bikin nyaman juga ada yang ngalahin? Iya, semuanya itu kalah gitu ya. Yang pinter? Bukan. Yang rajin ke gereja? Bukan. Yang pinter main musik? Bukan. Semua itu kalah sambil nyelonong. Semua itu kalah sama yang maha kuasa. Dia bilang gitu. Jadi artinya apa yang kamu pandang itu sesuatu yang hebat, yang nyaman itu. Tapi sama yang maha kuasa itu kalah. Jadi ini perlu yang maha kuasa untuk ngeklik ini begitu ya. Membuktikan kalah ternyata ya. Pointer aja kalah sama yang maha kuasa. Bisa minta tolong? Jadi apa yang kemudian guyonan ini menggambarkan sesuatu yang kita anggap iya itu yang paling penting begitu. Itu yang paling bikin nyaman. Pokoknya sekarang yang bikin nyaman. Hari gini pokoknya cari yang bikin nyaman. Pertanyaannya apakah salah kalau saya sekarang ini menikmati dan merasakan sesuatu yang nyaman. Bahkan mencari sesuatu yang nyaman. Apakah berdosa? Ya tentunya wajar. Siapa sih yang kita nggak pengen nyaman? Rumah tangga yang nyaman, ke gereja yang nyaman, sekolah yang nyaman, di masyarakat nyaman. Tetapi menjadi salah jika kenyamanan itu kemudian menjadi yang terpenting dalam hidup. Bahkan menggeser, mengabaikan Allah itu sendiri. Demi mendapatkan sebuah kenyamanan. Sekali lagi ya, kenyamanan itu wajar. Kita pun merindukan itu. Bahkan Allah bisa memberkati kenyamanan pada setiap umatnya. Saul dalam gundah gulananya, kemudian Allah memakai Daud ketika main kecapi. Firman Tuhan katakan Saul kemudian menjadi nyaman. Gak salah itu nyaman, gak berdosa itu nyaman. Tetapi ketika kenyamanan itu lebih penting daripada Allah, mengabaikan Allah, itu yang salah. Ini yang dikatakan oleh Timothy Keller. Dalam bukunya mengatakan berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting dan esensial, mendasar bagi kita daripada Tuhan. Dan jika kehilangan, hidup kita merasa tidak berarti. Penyembahan berhala bukan hanya kegagalan menaati Allah, tetapi juga mengarahkan seluruh hati kita kepada sesuatu selain Allah. Kalau hidup kita jangkarkan kepada kenyamanan, maka semuanya tersedot untuk mengejar, merebut, meraih kenyamanan. Diabaikan tuh Allah. Allah ngomong apa, kebenaran apa, yang penting nyaman. Itu yang salah. Itu yang tidak benar. Tanpa kita sadari. Kita masuk dalam tawaran-tawaran kenyamanan dunia ini. Apapun sekarang. Dagang apapun, usaha apapun. Selalu spiritnya bikin nyaman, bikin nyaman, bikin nyaman konsumen, bikin nyaman, bikin nyaman. Di depan kita nggak minta pun disodor-sodorkan supaya kemudian kita terlena dan tidak sadar kita terikat. Terbelenggu bahkan menyembah berhala kenyamanan. Terima kasih Pendeta Ponco tadi mengundang ibadah kita, mengawalinya kita selama Prapaskah, mengenali berhala-berhala dalam hati kita, tapi juga bagaimana kita bisa mengatasinya. Bagaimana berhala-berhala itu bisa dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Berhala-berhala itu kita bisa kemudian menghindarinya. Kita bisa kemudian mawas diri. Aduh jangan-jangan ini sudah masuk dalam penyembahan berhala ini. Maka penting minggu ini, hari ini kita belajar mengenai hal ini. Dan perikop kita 1 Petrus pada pasal yang keempat ini memberitahu kita tentang hal ini. Menarik karena alih-alih Kristus mencari
kenyamanan. Kristus memilih menderita. Kita perhatikan di ayat yang pertama pasal keempat. Dikatakan jadi karena Kristus telah menderita. Bahkan surat Petrus ini kali yang pertama itu frase bukan hanya sekali di pasal 4. Berulang kali. Kita perhatikan di pasal yang ketiga. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Bahkan kemudian di pasal sebelumnya, pasal kedua. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Artinya apa? Berulang kali, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Pasal 2, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu loh. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa kita. Pasal 4 konklusinya jadi Kristus telah menderita. Dibombardir jemaat pada waktu itu dengan frase ini. Bukan kenyamanan. Masa prapaskah bukankah kita memperingati masa penderitaan kesengsaraan Kristus. Bukan masa kenyamanan Kristus, bukan? Kita bersyukur karena perikop kita kemudian memberikan cara bagaimana kita bisa mendeteksi dan terbebas dari itu. Yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Lengkapnya adalah jadi karena Kristus telah menderita, kamu pun harus juga mempersenjatai. Dengan penderitaan badani enggak, yang menarik justru kamu mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Ada pembaruan pikiran di situ. Apa maksudnya? Secara sederhana adalah ya ini frase ini dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, frase sebelumnya. Jadi pikiran yang demikian pikiran yang apa? Pikiran bahwa Kristus telah menderita. Tetapi juga memahami pikiran-pikiran Kristus. Kalau diperhatikan di pasal yang ketiga, apa sih pikiran Kristus? Apa yang kemudian diungkapkan oleh surat Petrus ini? Dikatakan bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Daripada kamu menderita karena berbuat jahat. Ini pola pikir Kristus yang harusnya kita miliki. Filipi pasal 2 mempertajam hal ini. Dikatakan Allah itu, Yesus Kristus yang dalam rupa Allah, itu telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus rela meninggalkan kenyamanan istana surgawinya itu. Yang ampuhnya segala-galanya. Dan dikatakan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kan ya gak nyaman banget ya. Dia itu bos segala bos loh. Lah mau jadi budak, mau jadi hamba. Lah yang kebangetannya kita loh pengikutnya. Yang ngaku-ngaku pengikutnya malah ngelunjak melebihi bosnya. Dikit-dikit maunya nyaman, dikit-dikit maunya nyaman. Nggak mau kalau nyaman dikit-dikit. Itu kalau anak zaman sekarang nih, anak-anak remaja zaman sekarang denger gitu. Pengikut Kristus, dikit-dikit maunya nyaman, dikit-dikit maunya nyaman. Langsung nyeletuk, nggak bahaya tah. Pengikut Kristus yang kayak gitu nggak bahaya tah. Sekali lagi bukan berarti kenyamanan atau merasakan mendambakan kenyamanan itu salah. Tapi ketika kenyamanan itu yang kita hadapi itu kemudian kita kejar mengabaikan kebenaran, mengabaikan Allah. Kita sedang memberhalakan. Makanya pagarnya adalah miliki pikiran Kristus. Langsung mikir begitu. Salah satu gambar yang saya suka adalah gambar Yesus di mahkota duri. Ketika hidup saya mengalami ketidaknyamanan, rasanya sesak begitu, rasanya aduh kok kayak gini tuh, gak enak banget nih. Ketika lihat gambar itu langsung terlintas dalam pikiran, masalah yang saya anggap wede itu, membuat saya tertindih sesak itu, gak ada apa-apanya. Siapa yang pernah mengalami penderitaan, ketidaknyamanan hidup melebihi yang pernah Yesus alami? Dengan kita memiliki pikiran bahwa Yesus telah menderita bagiku, maka sekarang aku ini ketika mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan dan mengalami ketidaknyamanan, ketidaknyamananku tidak lebih dari apa yang telah Tuhan alami.
Itu membuat kemudian enteng lagi. Miliki itu. Kalau enggak, kita bisa bablas kemudian nyari kenyamanan. Apapun menghalalkan segala cara. Dan yang kedua, tidak hanya ada pembaharuan pikiran, memiliki pikiran Kristus, mengingat bahwa Kristus telah menderita. Yang kedua, firman Tuhan dalam perikop mengatakan bahwa taati kehendak Allah. Kita bisa perhatikan di pasal ayat selanjutnya. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di titik di mana Yesus mengalami ketidaknyamanan hidup. Dia tahu akan disalibkan. Ketika di Taman Getsemani, yang terungkap adalah jadilah kehendakmu. Dan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia menaati kehendak Bapaknya. Tetapi ironis, kemudian 1 Petrus menggambarkan bagaimana sebagian jemaat, sebagian orang-orang di sekitar itu kemudian justru hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala. Ini semua mengejar kenyamanan. Dalam buku tadi, hal ini itu dikupas 3 bab. Bisa jadi itu tentang kenyamanan makanan. Bisa jadi itu tentang kenyamanan hiburan, pesta pora. Bisa jadi itu masalah kenyamanan seks. 3 bab. Jadi siap-siap 3 jam ya. Lah ya 3 bab kok 30 menit ya. Ya 3 jam siap-siap. Jadi ini yang kemudian dikontraskan dengan teladan Kristus. Kristus telah menderita dan untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 2 hal ini yang kemudian memagari kita. Untuk kita boleh melihat sejauh mana sebetulnya dalam refleksi pribadi kita. Bukan sekedar refleksi tapi saya boleh menyebutkan deep reflection begitu ya. Refleksi yang dalam begitu. Bukan sekedar refleksi sampai dalam. Jangan-jangan itu aku kayak apa tuh? Jangan-jangan aku sedang menyembah berhala kenyamanan. Karena sedikit-sedikit tak cari kenyamanan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya menghadirkan 2 kursi begitu ya. Menghadirkan dalam bentuk fisik kursi putar dan sebelahnya kursi goyang. Sekarang ini saya menghadirkan banyak kursi. Lama-lama jualan kursi ya. Kalau majelis bersepakat memutuskan bahwa kursi gereja mau diganti. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 1. Wah boyon. Orang sandarane mendingan kursi sing lama gitu ya. 2 kok meleot. Jebol malahan. 3 jadul. Sempatlah 4, ada busanya empuk begitu ya. Kenapa langsung berpikir 4? Karena warnanya biru, menandakan kemenangan begitu? Ya enggak lah, karena mikir nyaman. Dibandingkan dengan kursi yang sekarang, gak ada busanya. Nomor 4 ada busanya, lebih nyaman begitu ya. Begitu? Ada Pak Bendahara Majelis di sini. Ini kan rapat jemaat bisa langsung didok ya. Minggu depan langsung ganti semua nomor 4. Karena jemaat menyepakati nomor 4 diganti begitu ya. Ganti nomor 4 begitu. Yakin nomor 4? Iyalah. Beneran? Iyalah. Nah kalau dibandingkan sama ini. Oh ya pilih ini. Gak usah tanya. Mau? Majelis putuskan doa puasa 40 hari, 40 malam, 40 tahun begitu ya. Tapi bukan berarti gereja nggak boleh punya kursi seperti ini. Tapi kalau gara-gara kemudian kursi ini harus, ikon gereja itu harus punya kursi seperti ini. Nanti jemaat gak ada yang terlambat. Datang lebih awal, pulang lebih lama. Atau LCD sebagai ikonnya gereja yang membuat nyaman.
HP, kemudian proyektor LCD, enggak bikin nyaman. Sekarang harus kayak gini dulu. Paling itu kan berapa bulan, berapa tahun, enggak bikin nyaman lagi. Kok bisa? Iyalah itu kan cuma bisa lihat toh. Enggak bisa touch screen. Oh jangan salah, bisa touch screen loh. Bisa. Apakah kalau udah touchscreen kemudian nyaman lagi? Ya enggak juga, enggak bakalan. Kalau kita kejar kenyamanan ketika di gereja. Kalau itu yang kita kejar, maka kita bisa kemudian masuk dalam penyembahan berhala. Kenyamanan itu. Lalu kemudian kita maunya nanti ada hologram. Wah khotbah ngikuti saya terus itu. Poin 1 jebret-jebret gitu. Enggak barbar itu. Karena yang kita kejar adalah kenyamanan. Jadi sebetulnya ke gereja itu mau menyembah Tuhan atau mengejar kenyamanan. Mikir, yuk kita mikir sama-sama ya. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan berbincang dengan salah seorang anak atau saya sebutnya putra mahkota ya. Seorang hamba Tuhan besar terkenal di Indonesia bahkan di luar negeri. Luar biasa dipakai Tuhan. Beliau seorang rektor. Dalam perbincangannya kemudian beliau mengatakan tantangan gereja zaman sekarang adalah bukan tentang ajarannya benar atau salah. Tapi tantangan gereja zaman sekarang adalah bagaimana gereja bisa membuat jemaat nyaman atau tidak. Kalau gereja tidak mampu membuat jemaat nyaman atau tidak, maka jemaat akan mudah untuk pindah gereja. Kebiasaan pandemi mungkin ya. Pindah-pindah gereja. Sekarang udah gak pandemi, wah gak nyaman. Apa? LED-nya kayak gini, kurang gede. Mestinya semuanya loh. Kayak gereja sebelah itu, budi gitu. Pindah lagi. Begitukah kita ke gereja? Nyembah Tuhan atau nyari kenyamanan? Begitu gak nyaman, mau melayani buat apa? Baktian kayak gitu gak nyaman, gak usah lah. Mendingan online ke gereja sebelah. Ironis ya, jika pengikut Kristus lebih mengejar kenyamanan, bahkan memberhalakan kenyamanan. Bukan berarti terus kemudian, oke, kalau gitu saya anti kenyamanan. Kita nggak mau jadi orang yang mengejar kenyamanan, lalu kemudian kita jadi orang nyamin, begitu ya. Bukan orang yang nyaman tapi nyamin. AC ini bikin nyaman, jangan ya, dimatikan aja. LED dimatikan semua ini. Ya enggak juga, itu nyamin namanya. Poinnya bukan nyaman atau enggak nyaman. Poinnya adalah ini kita itu sedang melakukan kehendak Allah atau tidak. Itu poinnya. Kalau kamu melakukan kehendak Allah dan kamu kemudian gak nyaman, jalani itu, taati itu. Poinnya bukan lagi nyaman atau gak nyaman. Kehendak Allah atau bukan. Dunia itu sampai setuju bahkan mengambil sebuah kesimpulan dalam sebuah peribahasa barat. Bahwa kenyamanan itu justru berefek buruk. Masa-masa sulit itu menciptakan orang yang kuat. Orang yang kuat menciptakan masa-masa yang indah, yang bikin nyaman. Tapi hati-hati, masa-masa yang indah atau yang bikin nyaman itu menciptakan orang yang lemah. Nah, orang yang lemah menciptakan masa-masa sulit, muter terus begitu ya. Tapi poinnya adalah masa-masa indah nyaman itu menciptakan orang yang lemah. 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya masuk dalam tingkat akhir gitu, saya dikasihkan surat cinta dari almarhum Pendeta Daniel Lukas Lukito ketika saya ulang tahun. Nggak nyangka ya 20 tahun ternyata udah. Dalam tulisannya ini beliau menggubah doa dari Jenderal Douglas MacArthur. Saya bacakan sepenggal dari doa dari MacArthur ini. Ya Tuhan,
bentuklah putraku menjadi seorang anak yang mengenal Engkau. Dan yang mengenal dirinya sendiri sebagai dasar dari segala pengetahuannya. Aku mohon tuntunlah ia bukan di jalan yang mudah dan nyaman. Tetapi di bawah tekanan dan desakan, kesulitan dan tantangan. Biarkan ia belajar untuk berdiri di tengah badai. Biarkan ia belajar untuk mengasihi mereka yang gagal. Doa seorang ayah untuk anaknya, pada waktu itu anaknya masih usia 14 tahun. Kira-kira masih ada gak sih orang tua yang doa kayak gitu zaman sekarang? Boro-boro doa, Tuhan biarkan anakku, jangan biarkan anakku dalam kondisi yang nyaman. Boro-boro gitu, lah nyari sekolah aja. Yang diutamakan fasilitas yang nyaman. Bisa jadi. Berapapun harganya yang penting nyaman. Sekali lagi bukan salah mencari yang nyaman. Sekolah Kristen Tritunggal pun berusaha terus meningkatkan kenyamanan. Untuk siswa, untuk guru, untuk staf. Terus diupayakan. Beli alat ini, wah sekarang gak mumpuni, ganti lagi. Membuat nyaman, proses pembelajaran nyaman. Supaya maksimal. Tapi kalau itu kemudian menggeser, seperti doa MacArthur ini, supaya anakku semakin mengenal Engkau. Patokannya bukan supaya anakku bertumbuh dalam iman dan karakter. Tapi yang penting nyaman. Sampai acara-acara sekolah pokoknya harus nyaman. Kalau nggak nyaman protes nomor 1. Dunia bilang kalau kita membentuk anak seperti itu, anak kita lemah loh. Dibiarkan dalam kenyamanan terus, gak bisa tough, gak bisa kuat di situ. Tanpa kita sadar sebagai orang tua, kita sudah menyedot keluarga kita untuk juga memberhalakan kenyamanan. Masalah benar atau salah nomor sekian. Yang penting nyaman dulu. Entah itu mengejar kenyamanan makanan, hiburan, seksual, dosa dikit-dikit gak apa-apa lah, yang penting nyaman. Dosa kan kalau ketahuan, kalau gak ketahuan ya gak apa-apa lah. Yang penting nyaman. It's okay. Oke gas, begitu ya. Yang penting nyaman, oke gas. Gak lagi mikirin kebenaran, etika, oke gas. Yang penting nyaman. Begitukah pengikut Kristus? Jangan lupa loh, perikop ini ada ayat yang kelima loh. Namun mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka penting bagi kita untuk bagaimana terhindar gak jatuh dalam penyembahan dosa, penyembahan kenyamanan. Maka pertama miliki pikiran Kristus itu, dan yang kedua taati kehendak Allah. Meskipun menderita, meskipun gak nyaman, yang penting adalah kehendak Allah atau bukan. Ayat 5 bukan untuk meden-medeni gitu ya, bukan. Karena surat Petrus itu belum selesai. Surat Petrus kemudian ditutup dengan berkat yang luar biasa. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu tidak nyaman sementara waktu ini. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini penghiburan bagi setiap saya dan kita. Setiap kita bisa jatuh tanpa kita sadari di era sekarang ini. Selalu cari nyaman. Selalu cari nyaman. Tapi kalau itu kemudian menjadi satu-satunya fokus kita. Menggeser, mengabaikan, tidak mempedulikan kebenaran. Apa kata Tuhan? Hati-hati. Hati-hati. Bahkan di perjanjian lama jelas sekali ketika Allah diduakan menyembah ilah yang lain, Allah betul-betul tidak terima. Jangan dianggap sepele. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk kemudian deep reflection.
Ayo sama-sama kita mikir, kita sama-sama merenung, kita kejar terus. Untuk mendapatkan sesuatu, iya ya, ternyata selama ini karena pengalaman hidupku selalu gak nyaman dalam hidup. Tanpa aku sadari aku selalu mengejar kenyamanan. Dibungkus dengan topeng-topeng rohani. Bisa jadi. Tapi siapa yang tahu, minta Roh Kudus membukakan hati kita. Sampai kita deep gitu, sampai dalam banget, ngerti betul. Titik itu. Oh iya, syukuri itu. Karena ada berkat Tuhan. Allah yang punya kuasa itu, yang mematahkan segala belenggu ikatan. Dan memampukan saya dan kita semuanya dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kesombongan kita, dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa terhindar, terbebas, bahkan dalam keluarga kita masing-masing, bahkan dalam keluarga besar gereja. Bukan lagi dikit-dikit nyaman atau tidak. Ini kehendak Tuhan gak ya? Yang dikejar itu. Ini kehendak Tuhan gak ya? Tapi gak nyaman. Ayo tetap lakukan yuk. Taati yuk.